warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. Salam PGSD, cerdas, tanggap, santun, berwibawa, berbasis multiliterasi. Perkenalkan, nama saya Lasmi Ika Wulandari, mahasiswi dari STKIP PGRI Trenggalek, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semester 1, kelas 1A dengan nomor NPM 24862060011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Angga Setiawan MPD. Di sini saya akan membahas berita mengenai Trenggalek serius tangani stunting dan penerimaan insentif fiskal kepada Bupati. Baik, mari kita simak berita tersebut. Trenggalek serius tangani stunting, penerimaan intensif fiskal kepada Bupati. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin masih dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang sesuai dengan usia mereka. Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan otak dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Dari berita tersebut, terdapat adanya penerimaan insentif fiskal kepada Bupati Trenggalek, yaitu Bapak Muhammad Nur Arifin. Siapa sih yang memberikan insentif fiskal kepada Bupati Trenggalek ini? Beliau adalah Wakil Presiden, yaitu Bapak Ma'ruf Amin, yang memberikan insentif fiskal senilai Rp5.664.213.000 kepada Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin. Mengapa Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin itu memberikan insentif fiskal senilai Rp5.664.213.000 kepada Bupati Trenggalek? Nah, insentif fiskal yang diberikan oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin kepada Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin, ini tuh sebagai bentuk apresiasi karena berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Trenggalek, di mana Desa Tegaren yang terletak di Kecamatan Tugu ini terpilih sebagai narasumber praktik baik yang dilakukan dalam penanganan stunting ini saat bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Insentif ini kami peruntukkan kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh kader, seluruh orang tua yang selama ini sudah care terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, remaja putrinya, sehingga stunting bisa turun. Ungkap Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek. Kapan dan di mana tempat berlangsungnya
penerimaan apresiasi insentif fiskal oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ini. Nah, penerimaan insentif fiskal oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin kepada Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin ini yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024 dan berada di Hotel Grand Sahid Jaya di Jakarta. Apresiasi ini diserahkan saat rapat koordinasi atau Rakornas dalam percepatan penurunan stunting. Apa saja faktor pendukung keberhasilan daerah Trenggalek dalam menangani kasus stunting tersebut? Nah, yaitu dengan adanya faktor yang pertama, kerja keras, cerdas, dan kolaboratif semua pihak. Nah, keberhasilan Trenggalek dalam menurunkan angka stunting tidak lepas dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilan ini adalah seperti yang pertama, adanya kerjasama masyarakat. Nah, keterlibatan aktif masyarakat, yaitu terutama para ibu dan kader, dalam program-program pencegahan stunting sangat krusial, di mana mereka itu berperan aktif dalam memberikan edukasi gizi, memantau pertumbuhan anak, serta mengimplementasikan program-program yang telah dirancang. Lalu yang kedua, adanya peran kader dan orang tua. Kader posyandu dan orang tua memiliki peran sentral dalam memantau pertumbuhan anak, memberikan konseling gizi, serta memastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi. Yang ketiga, ada kegiatan PKK. Nah, program PKK terutama Dapur Cinta, di mana program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi dan mendorong mereka untuk menyiapkan makanan bergizi bagi anak. Program ini memberikan edukasi praktis tentang cara mengolah makanan yang bergizi dan terjangkau. Lalu yang keempat, upaya menciptakan lingkungan bersih. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah stunting. Program Adipura Desa dan RT telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Adapun faktor yang kedua, yaitu kesadaran tinggi pemimpin lembaga dan kepala daerah, yang meliputi 1. Kepemimpinan yang kuat, di mana kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari para pemimpin lembaga dan kepala daerah ini tuh sangat penting dalam mendorong keberhasilan program penurunan stunting. Mereka berperan sebagai penggerak dan pemberi arahan dalam pelaksanaannya program-program yang telah dirancang. Lalu yang kedua, adanya visi yang jelas, di mana visi yang jelas yaitu tentang penurunan stunting merupakan peta jalan bagi sebuah daerah. Visi ini memberikan arah yang jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting, mulai dari pemerintah, terus masyarakat, hingga lembaga terkait. Para pemimpin memiliki visi yang jelas tentang pentingnya penurunan stunting dan berkomitmen untuk
mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada dukungan kebijakan. Nah, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah itu sangat krusial dalam upaya penurunan stunting. Kebijakan yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program-program penurunan stunting. Adapun contoh kebijakannya yaitu 1. Anggaran, yaitu alokasi anggaran yang cukup untuk program-program penurunan stunting. Lalu yang kedua, ada regulasi, peraturan daerah yang mendukung upaya penurunan stunting. Misalnya terkait dengan penyediaan makanan bergizi di sekolah atau fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga ada koordinasi, yaitu pembentukan tim koordinasi untuk memastikan semua pihak bekerja sama secara efektif. Lalu yang keempat ada sosialisasi. Nah, kampanye sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penurunan stunting. Lalu, bagaimana cara agar program pencegahan stunting ini agar terus berlanjut? Yaitu dengan cara yang pertama, program harus dilanjutkan secara konsisten, yaitu yang meliputi 1. Penyuluhan dan edukasi berkelanjutan, di mana program seperti Dapur Cinta yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK harus berkelanjutan dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Nah, penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, dan keberhasilan harus terus diperbaharui secara berkala agar masyarakat tetap teredukasi. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas kader, yaitu kader posyandu memiliki peran yang sangat penting. Perlu diadakannya pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan konseling gizi, terus memantau pertumbuhan anak, dan mengidentifikasi tanda-tanda stunting. Lalu yang ketiga, ada peningkatan akses terhadap pangan bergizi. Ya, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada pangan bergizi, terutama di daerah-daerah yang rawan kekurangan gizi. Dapur Cinta bisa diperluas ke berbagai desa dan didukung oleh produk pangan lokal yang terjangkau. Lalu yang keempat, ada membangun kemitraan dengan sektor swasta, yaitu kerjasama dengan sektor swasta dapat memastikan kontinuitas dan keberlanjutan program. Misalnya, perusahaan dapat berpartisipasi dalam program edukasi gizi atau menyediakan bantuan berupa pangan bergizi yang disalurkan melalui program PKK. Adapun cara yang kedua, yaitu komitmen seluruh pimpinan, yang meliputi yang pertama, penguatan kebijakan dan anggaran. Nah, pemerintah pusat dan daerah itu harus memastikan bahwa ada kebijakan yang jelas dan alokasi anggaran yang cukup untuk pencegahan stunting. Komitmen dari para pemimpin daerah itu sangat penting untuk
memastikan bahwa program ini mendapatkan dukungan yang memadai. Lalu yang kedua, ada koordinasi antar sektor. Nah, pencegahan stunting memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Pemimpin di setiap sektor harus berkomitmen untuk bersama-sama bekerja dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mengurangi angka stunting. Lalu yang ketiga, ada pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang sukses. Nah, pemberian insentif atau penghargaan kepada daerah-daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, ini tuh dapat memotivasi daerah lain untuk mengikuti jejak tersebut. Ma'ruf Amin menuturkan sudah banyak kemajuan selama pelaksanaan program percepatan penanganan stunting dalam kurun waktu 5 tahun. Prevalensi stunting turun hingga 9,3%, lebih cepat dibanding periode 2012 sampai 2018. Kita patut berbangga bahwa keberhasilan ini buah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif semua, ujar Wapres. Hasil ini membuktikan bahwa pemimpin lembaga dan kepala daerah memiliki kesadaran tinggi, yaitu menekankan prevalensi stunting. Kendati demikian, ia mengingatkan kerja bersama ini belum selesai. Program yang hari ini sudah disusun harus dilanjutkan secara konsisten dan penuh komitmen oleh seluruh pimpinan, kata Ma'ruf Amin. Sementara itu, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama menurunkan angka stunting. Kepada seluruh komponen masyarakat, kader, dan orang tua yang selama ini sudah peduli terhadap tumbuh kembang anaknya atau remaja putrinya, ujarnya. Juga kepada ibu-ibu PKK yang bergotong royong dalam menyelenggarakan dapur cinta untuk memberi makanan tambahan bergizi, termasuk semua desa yang selama ini sudah mengupayakan lingkungan bersih dalam adipura desa maupun adipura RT. Nah, Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin berharap prestasi yang diraih Desa Tenggaran ini dapat menjadikan inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Trenggalek untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak. Jadi, ini untuk seluruh masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat. Tenggaran dari hari ini sudah mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Wakil Presiden. Ini salah satu desa yang bisa dibilang sebagai champion. Saya juga berharap seluruh kepala desa bisa meniru semangat Tenggaran hingga akhirnya tadi bisa tampil dan menjadi narasumber di hadapan Pak Wakil Presiden. Jadi ini sangat luar biasa, kata Muhammad Nur Arifin. Nah, setelah kita mengetahui akan isi dan berita Trenggalek serius tangani stunting, penerimaan insentif fiskal kepada Bupati, kita dapat menganalisis apa saja bidang ilmu sosial yang terkandung dalam berita tersebut. Adapun yang pertama ada
bidang ilmu geografi. Nah, pemberian insentif fiskal oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin kepada Bupati Trenggalek, yaitu Bapak Muhammad Nur Arifin, sebagai bentuk apresiasi karena berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Trenggalek yang berada di Hotel Grand Sahid Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024. Lalu yang kedua ada bidang ilmu psikologi. Nah, dari kegiatan dapur cinta tersebut membuat rasa ingin bertindak kolektif dan kolaboratif dalam mengatasi stunting yang melibatkan aspek psikologi sosial, seperti motivasi masyarakat dan peran kepemimpinan dalam mendorong partisipasi dan kerjasama. Program ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberdayakan mereka, kita dapat mencapai hasil yang signifikan dalam upaya penurunan stunting. Adapun bidang ilmu yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi. Dari pemberian insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi karena berhasil menurunkan angka stunting, dan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program sosial, yaitu seperti yang pertama, motivasi dan inspirasi. Nah, pemberian insentif fiskal dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk lebih serius dalam menangani masalah stunting. Hal ini akan mendorong terjadinya kompetisi positif antar daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Lalu yang kedua ada peningkatan alokasi anggaran. Nah, dana insentif fiskal yang diterima itu dapat dialokasikan untuk memperkuat program-program penurunan stunting yang sudah berjalan atau untuk mengembangkan program-program baru yang lebih inovatif. Lalu yang ketiga ada penguatan infrastruktur. Nah, dana tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung program penurunan stunting, seperti perbaikan posyandu, penyediaan sarana air bersih, dan sanitasi. Lalu yang keempat ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, insentif fiskal itu dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program penurunan stunting, seperti pelatihan bagi kader posyandu dan juga petugas kesehatan. Lalu yang kelima ada peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, keberhasilan dalam menurunkan angka stunting akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program yang dilaksanakan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya penurunan stunting. Nah, jadi stunting ini tuh memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya penurunan stunting dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Manfaat dari upaya penurunan stunting akan dirasakan dalam jangka panjang, yaitu ketika anak-anak yang sehat tumbuh menjadi dewasa yang produktif. Investasi dalam penurunan stunting akan memberikan pengembalian yang tinggi dalam bentuk meningkatkan produktivitas, terus pertumbuhan ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Adapun bidang yang keempat yaitu ilmu sosiologi. Nah, dari berita tersebut membahas bagaimana perubahan sosial dan kolaborasi antar komunitas, pemerintah, dan lembaga yang berkontribusi terhadap penurunan angka stunting. Perubahan sosial dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan angka stunting. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, serta perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai kesehatan dan gizi. Juga terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun bidang ilmu yang kelima yaitu ilmu antropologi. Artikel ini menyoroti bagaimana budaya dan praktik sosial mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya gizi anak. Misalnya, peran makanan tradisional dan kebiasaan makan dalam masyarakat dapat berdampak pada status gizi anak. Budaya dan praktik sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan status gizi anak. Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya. Dengan memahami akar budaya dari masalah gizi, kita dapat merancang program intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Menunjukkan keberhasilan pemerintahan daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Pemberian insentif pajak merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap upaya daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Nah, proses pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah untuk mengurangi stunting melibatkan berbagai aktor politik dari tingkat pusat hingga daerah. Studi kasus Trenggalek memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan publik yang efektif dapat dirancang dan dilaksanakan. Baik, dapat kita simpulkan dari berita Trenggalek serius tangani stunting, penerimaan insentif fiskal kepada bupati, bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen serius dalam menangani masalah stunting atau kekerdilan pada anak-anak. Nah, kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari Bupati Trenggalek menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan di Trenggalek, yaitu seperti Dapur Cinta, yang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat serta keterlibatan aktif masyarakat, terutama ibu-ibu dan kader, yang sangat krusial dalam keberhasilan program. Nah, upaya tersebut mendapat perhatian positif dari pemerintah pusat yang memberikan apresiasi berupa insentif fiskal kepada Bupati Trenggalek. Insentif ini diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilan dan dedikasi daerah tersebut dalam menurunkan angka stunting melalui berbagai program kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Trenggalek. Baik, sekian pemaparan analisis saya dari berita Trenggalek serius tangani stunting, penerimaan insentif fiskal kepada Bupati. Terima kasih. Semoga video analisis berita ini yang saya buat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.